Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 16 September 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menjaga kami, memelihara kami, dari kami tidur malam hingga Engkau juga membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17, di mana Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain. Kiranya juga Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami dari hari lepas hari. Semoga kami juga senantiasa mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami dan selalu kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini membawa kita pada kisah yang sangat menyentuh hati. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, satu-satunya anak dari seorang janda. Peristiwa ini bukan sekedar mujizat spektakuler,
tetapi juga ungkapan kasih Allah yang penuh belas kasih kepada manusia. Kisah ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, sekaligus Allah yang penuh belas kasih terhadap penderitaan manusia. Dalam renungan hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan makna belas kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Belas kasih yang menggerakkan hati. Ketika Yesus melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasih. Ia mendekati dia, menenangkan sang ibu dengan berkata, "Jangan menangis." Kata-kata ini memang sederhana, tetapi penuh kekuatan. Yesus tidak hanya mengucapkannya, melainkan membuktikannya dengan tindakan nyata. Ia menyentuh usungan jenazah, lalu menghidupkan kembali anak muda itu. Belas kasih Yesus bukan rasa iba yang pasif, tetapi kasih yang aktif, yang bertindak untuk membawa kehidupan baru. Yesus adalah sumber kehidupan baru. Kebangkitan anak muda di Nain adalah gambaran nyata bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dialah yang berkuasa mengubah duka menjadi duka sukacita, air mata menjadi harapan, kematian menjadi kehidupan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semua sering mengalami kematian rohani. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat iman kita melemah, saat kita terjebak dalam dosa, saat hati kita kehilangan harapan. Tapi Injil hari ini mengingatkan tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Yesus untuk diubah. Pesan bagi kita hari ini, Allah hadir dalam penderitaan kita. Yesus tidak tinggal jauh dari air mata manusia. Ia dekat, bahkan menangis bersama kita. Kita dipanggil untuk berbelas kasih. Belas kasih yang sejati bukan hanya merasa kasihan, tetapi juga berani bertindak untuk membantu sesama. Harapan selalu ada. Sebesar apapun duka cita, kasih Allah lebih besar. Menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Katolik zaman sekarang ini, kita bisa belajar menguatkan mereka yang sedang berduka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran nyata. Tidak takut mendekati orang yang menderita, sebagaimana Yesus mendekati janda di Nain tadi. Membawa terang Kristus di dunia digital, membagikan pesan, pengharapan, doa, dan kabar sukacita yang nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Renungan hari ini meneguhkan bahwa Allah tidak tinggal diam saat kita menderita.
Ia mendekat, menghibur, dan memberi hidup baru. Mari kita membuka hati agar belas kasih Kristus juga mengalir melalui kita bagi dunia. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga renungan yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita mampu melewati hal-hal yang mengganggu ketenangan hidup kita di saat kita mengalami penderitaan karena sakit. Disitulah kita butuh Tuhan. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.